Tes tes. Oke. Suara aman kan ya? Ya. Ini udah gua buka belum sih? Oke. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Live terakhir di 2024 ya? Eh, enggak sih, masih ada hari Selasa besok insyaallah. Nah, eee, cuman ini ya inilah live yang sesi ngundang. Nah, ini episode bentar gua lupa ini episode berapa ya? Mmm Ini episode 89, harusnya kita kedatangan Mas Muhammad Ananditya. Dari Tokopedia, kita bahas tentang gimana tips untuk menghindari layoff, karena Mas Anan ini berhasil ya bukan ada strateginya ya, bukan diam aja gitu ya. Pada akhirnya hasilnya memang, ini ya, hasil yang takdir gitu ya, tapi kan ada usahanya. Itu yang akan kita bahas sebenarnya. Cuman Mas Anannya nggak bisa, Mas Ananditya, jadi, kita geser itu di Februari. Sesi ini karena sayang ya sesi live terakhir, Brobri Live yang video, yang bukan audio, jadi gue pengen pakai untuk Ask Me Anything aja. Dan surprisingly ternyata banyak pertanyaan yang udah masuk, gitu. Jadi sebentar sambil gue buka dulu pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin bisa sambil screen sharing paling habis ini gue ya. Oke, sebentar. Mana nih? Ini teman-teman yang by the way teman-teman, yang baru pertama kali dengar, lupa sampai dibuka. Salam kenal, gue Brobri. Ini selamat datang di Brobri Live episode 89. Gua bahas rutin tentang startup, product management, karir. Kalau lo ada pertanyaan silahkan langsung ditanya aja, bebas, gas aja. Dan gua rutin ya Sabtu, insya Allah setiap Sabtu dan Selasa. Kalau Sabtu di YouTube dan LinkedIn. Kalau Selasa gua ada di X dan di WhatsApp group. Lo belum join WhatsApp grupnya, ya memang nggak dibuka setiap saat gitu ya. Jadi jangan dilewatin kesempatan untuk from time to time gue buka di posting-posting gue. Jadi jangan kelewatan aja kalau misalnya pengen join ke grup WhatsApp. Oke, senang. Oke, gimana caranya gue screen share ya? Sebentar. Share screen. Oke. Share. Oke. Udah kelihatan kan ya harusnya ya? Sip, mantap. Ntar gue atur-atur dulu supaya tampilnya. Nah, kayaknya oke sih kayaknya. Atau gini aja. Nggak kelihatan. Ini aja. Oke, sip. Jadi teman-teman, gue bahas dari pertanyaan pertama dulu. Dari Mas Raffi. Switch Slido-nya apa sih? Oh, bukan. Gimana cara model gue jarang-jarang pakai Slido sih. Gimana caranya gue ngelihat model, ya udahlah. Ini pertanyaan pertama dari Mas Raffi. Gimana menanggapi rekan kerja yang suka bilang, ah nambahin kerjaan gue aja deh, gak dibayar lagi. Nggak salah sih gitu ngomong gitu, cuman suasananya jadi negatif kan gitu kan. Siapa nih teman-teman yang di kantor punya teman kayak gini atau bahkan lo kayak gini? By the way, gue lagi di luar kan, gue lagi di Solo nih saat ini. Jadi eee, kalau misalnya lo ngerasa ada noise atau apa, let me know ya. Jadi gue nggak tahu nih kualitas suara gue sekarang kayak gimana, tapi please let me know. Harusnya sih baik-baik aja, tapi kan ya we never know kan. Oke, balik ke pertanyaan Mas Raffi tadi, gimana kalau misalnya ada yang, "Ah, nambahin kerjaan gue aja," gitu. Kayaknya posting yang terakhir itu bukan yang terakhir ya, yang terakhir rame, yang "We're here to get the job done, not to make friends," itu valid dan relevan, gitu ya. Jadi, mmm, kalau gue ya ketemu sama orang kayak gitu, ya sambil santai aja. Kalau dia nanggepinnya tuh sambil kayak, bercanda gitu ya, ya namanya kerja, lu mau gimana, kan gitu kan, gitu. Atau kalau misalnya memang serius, "Ah, lu nambahin kerjaan gue aja," kan, ya gue jawabnya, "Ya terserah lu, lu mau ngerjain nggak? Kalau nggak, ya gue minta ke atasan lu aja." Seperti itu gitu ya. Kalau kita adalah atasannya dia, ya kasih bahwa itu tanggung jawab dia dan kerjanya dia. Artinya untuk orang-orang yang seperti ini, menurut gua gitu ya, personally menurut gua,
Kalau memang orang-orang ini serius, komplain, dikasih kerjaan di jam kerja, we don't need to make friends with them, gitu ya. Karena ya kita kerja udah punya tanggung jawab, kita kerja dibayar sama kantor kita, so we need to get the job done. Kecuali lo minta di luar jam kerja, weekend gitu ya, lo minta pakai tolong, dan dia urgent segala macam, ya paham lah ya gitu ya. Tapi kalau ini di jam kerja, nambahin kerjaan, ya memang orang dibayar dibayar untuk kerja gitu ya. In a more serious note, kalau udah nggak ada kerjaan lagi, bukan berarti dia akan lenggang kangkung aja di situ, dia dipecat dia kalau nggak ada kerjaan, kayak gitu. Justrunya kita selalu bersyukur bahwa ada kerjaan, mindset yang bener gitu. Tapi gimana nanggepin orang-orang seperti ini? Kalau bercandaan, ya tanggepin dengan bercandaan aja. Ya biasalah, lo tahu kerjaan gua kan ngasihin kerjaan lo, ya kayak gitu kan, gitu. Tapi kalau misalnya nggak bercanda, ya tanggepin dengan serius juga gitu ya. Ya gimana, lo mau ngerjain nggak? Simpel itu. Nggak perlu berteman, maksudnya kalau memang dia bukan orang yang punya quality, gitu. Itu Mas Raffi, semoga, menjawab pertanyaannya. Teman-teman yang mau nanya langsung, boleh langsung di chat gitu ya, yang dari YouTube atau LinkedIn juga bisa, nanti gua highlight dan gua akan jawab. Atau kalau mau lo lanjutin, mau bahas tentang salah satu pertanyaan di sini, bisa banget. Mmm, untuk link link ngajuin Slido-nya udah gua post ya, apa gua kasih link aja di sini ya? Bentar ya, gua kasih tombol aja supaya lo bisa ngajuin pertanyaan, caranya gimana ya? Mmm, ini kali ya, gua tambah di sini, oke, aman. Eh, salah, sebentar sebentar, sabar sabar. Slido aman, oke. Ya, kalau lo mau ngerjain, ngajuin pertanyaan, ajuin situ masuk ke Slido, oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Syafwan. Salah nggak sih kalau saya masih punya mimpi gabung ke startup besar saat ini? Emang masih ada yang startup gede ya? Kayaknya udah pada bergelimpangan gitu ya. Masih ada sih Tokopedia, GoTo, ByteDance, Shopee, Traveloka, Tiket, apa lagi ya? Mercari mungkin, apa lagi? Halodoc masih hidup kan ya? Eee, apa lagi ya? Nggak tahu. Tapi yes, masih ada beberapa startup gede, oh e-fishery gitu ya. Dan tidak pernah ada yang salah Mas untuk, berharap dan bermimpi gitu ya, dan mimpi bisa jadi kenyataan, bukan berarti itu mimpi doang. Jadi nggak pernah salah. Kenapa? Karena ini tadi pagi juga baru gue bahas sama anak gue. Jadi gue kan lagi OTW nganterin anak gue balik ke pondok. Dan salah satu yang gue sampaikan ke anak gue adalah biasanya kalau lo ngelihat orang-orang yang mediocre, gitu ya, itu karena dia tidak punya tujuan dalam hidupnya. Gitu. Jadi ya udah jalanin aja setiap hari, udah day by day seperti itu aja, tidak ada peningkatan, tidak ada tujuan yang mau dicapai. Contoh yang mau gue pakai adalah um, tukang bakso, bakso yang teng 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 itu waktu zaman gua kecil. Gua kecil ini tahun 90-an ya, lo mungkin rata-rata belum lahir. Gua kecil tahun 90-an pas gua SD itu ada, mau gua sebut namanya tapi nanti jadi gibah gitu ya, nggak usah deh. Tapi dia tuh tukang bakso gerobak biru, rutin gitu ya, itu udah kayak temen lah dari SD. Itu gua SD, sekarang umur gua 38. Dan dia masih jual bakso yang sama, tetap keliling. Tapi mungkin belakangan ini udah enggak sih, kayaknya sudah beliau udah tua gitu ya. Tapi waktu gue udah nikah, umur 35-an, gue masih ketemu sama beliau ini yang masih jualan bakso. Kalau ini adalah pilihan hidup, gitu ya, bahwa gue nggak mau kemana-mana, gue emang maunya jaga bakso aja dan gue enjoy ini, gue tidak butuh grow, tidak masalah. Ya. Yang penting conscious decisionnya. Jadi benar-benar ambil keputusan dengan conscious. Yang masalah adalah kalau lo pingin jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, makin lama makin bermanfaat, tumbuh, kemudian makin bagus prestasinya, karirnya dan segala macam. Tapi approach yang lo pakai itu approach-nya orang-orang yang tidak tumbuh, yang nggak bisa, lo akan nyesel. Gitu. Jadi kalau salah atau tidak, nggak ada yang salah. Lo mau stay di tempat itu boleh. Lo mau grow dan berharap bermimpi yang besar itu juga boleh, nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau lo pingin besar, tapi lo diem aja kayak orang yang nggak pingin besar, itu salah. Gitu ya. Jadi be mindful aja bahwa apapun yang lo lakukan sekarang, lo paham end goal-nya kayak gimana. Nah, on the same note, kalau lo berharap mau masuk ke startup besar, maka lo belajar dari di startup orang-orang yang pernah masuk ke startup besar itu kayak gimana, apa yang dicari, apa yang harus diambil, skill-nya. Mungkin nunggu momen gitu ya.
Nah, sambil nunggu momen kan lo nggak bisa diem aja, ya. Sambil nunggu momen lo bikin pencapaian atau prestasi. Nah, ini makan deh. Mau, makan aja. Ya, sorry, intermezzo bentar. Iklan bentar. Oke, gitu Mas Syafan. Jadi tidak salah, dan gue doakan semoga lo dapat yang terbaik ya. Oh ya, satu lagi ya teman-teman ya. Jadi gue a true believer of fate gitu ya, takdir. Jadi um, dan ini juga bahasan tadi pagi. Ini yang menarik banget tentang takdir. Kita tuh bebas berdoa minta apapun yang kita minta, mau kaya, jadi kayak gimana gitu ya. Dan ini yang gue ceritain juga di sesi live suami koam sih, tapi tadi malam, bahwa semua doa gue tuh terkabul. Jadi gue tuh benar-benar hidup itu satisfied, fully satisfied, karena hampir semua yang gue minta itu terkabul. Yang belum terkabul itu masih gue doain terus, dan gue yakin 100%, 120%, 200% itu bakal terkabul juga. Tinggal tunggu waktu aja. Karena ya seperti itu gitu ya. Terkabulnya seringkali tidak sesuai dengan apa yang gue minta gitu ya. Maksudnya gue pengen kaya atau enggak, gue berdoa supaya gue berkecukupan dan gue bisa bermanfaat buat orang lain. Insya Allah gue bermanfaat buat orang lain kan. Paling nggak dari feedback yang gue dapat ya gitu. Walaupun skillnya mungkin gak gede-gede banget gitu ya, tapi gue bermanfaat buat orang lain. Dan gue berdoa semoga harta gue juga bermanfaat buat orang lain. Minimal-minimalnya buat anak gue yang segitu banyaknya, 16 orang gitu ya. Ya semoga itu bermanfaat buat mereka untuk bikin mereka jadi orang yang bisa berkontribusi buat agama dan negaranya. Gitu. Jadi itu tentang doa. Doa kita akan dikabulkan, tapi mungkin caranya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi doa kita itu akan dikabulkan pasti. Karena gue muslim gitu ya, jadi gue akan cerita dari perspektif muslim. Yang kita perlu lakukan itu cuma usaha aja, Mas Syafan. Jadi setelah kita berusaha, kalau misalnya belum tercapai, ya nggak apa-apa, nanti akan tercapai kok. Umur lu masih panjang, Pak. Buat gue aja yang usia 38, itu karir itu masih panjang, sampai 60 plus sebenarnya. Masih 20 tahun lebih. Yang gue alami masih 20 tahunan, beda 18 tahun, 12 tahun. Jadi masih lebih dari separuh gitu. Lo, gue yakin belum setua gue lah ya. Jadi journey itu masih panjang banget. Masih a lot of things that can possibly happen. Dan yang perlu kita lihat itu adalah nggak selalu kalau lo start slow, akhirnya itu slow juga. Dan nggak selalu kalau lo start kencang, akhirnya itu kencang. Nggak tentu. Jadi lo bisa start slowly gitu ya, build strong fundamentals. Nanti di titik tertentu lo grow kencang banget, itu possible banget. Dan sebaliknya, saat lo di awal tuh kencang banget, karirnya kayak melejit, bisa jadi saat titik tertentu lo akan ngedrop. Itu possible. Jadi berdoa dan kemudian berjuang aja, berusaha. Terus set your expectation. Kita tuh berencana, berjuang, tapi kalau tidak sesuai hasilnya, ya udah santai aja gitu. Setelah kita meluangkan usaha yang terbaik kita, semuanya itu yang terbaik hasilnya. Dinikmati aja, dihadapi aja. Susahnya, sedihnya, nangisnya, gitu ya, mumetnya, dikejar orang apa segala macam, dimarahin. Itu semua part of the journey. Jadi nikmatin aja. Gitu Mas. Approach gue sih gitu ya. Jadi bebas dari stres, tetap ambisius untuk ngejar target sesuatu, tapi nggak stres. Semoga menjawab Mas Syafan ya. Gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Pertanyaannya titik-titik. Jawabnya gue gak tahu gimana jawabnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Mas Zen. The right way or path to be a capable PM? Berat. Bentar, minum dulu. Oke teman-teman, ingus menyerang. Wah, mau buang ingus dulu. Lagi sakit. Oke. Jadi gimana cara supaya bisa jadi PM yang capable? Supaya bisa jadi PM yang capable, ini Mas Syafan. Ya, sama-sama Mas Syafan. Semoga bisa tercapai semua tujuan-tujuannya, Mas. Dan semoga Allah berkahi perjalanan dan tujuan. Nah, untuk bisa jadi orang yang capable atau PM yang capable, dan ini nggak limited buat PM aja ya. Jawabannya itu sebenarnya cuma satu ya. Spend time. Kayak usaha lo tuh nggak akan bohong sih. Lo bisa bilang bahwa lo punya pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, whatever lah ya. Tapi kalau you don't actually spend time di setahun, 2 tahun, 3 tahun itu, ya you don't actually know anything. Orang yang sama-sama punya pengalaman 2 tahun, bisa jadi apa yang dia pelajari itu beda, karena yang satu simply present, yang satu itu extra effort.
simply present tuh gimana? Maksudnya ya ada, kasih kerjaan, kerjain gitu ya, tapi nggak ngulik, nggak cari tahu, nggak berusaha grow. Sementara yang satu itu ngulik, cari tahu, berusaha grow, belajar lagi, enhancing the craft lah. Jadi benar-benar nggak cuma poor time, tapi benar-benar poor energy dan poor mind juga. Maksudnya ya your focus, your time semuanya pour all in. Jadi tidak ada cara lain selain dari hal itu. Saat lo ngerjain sesuatu, mikirnya adalah growth mindset. How can I do this better? How can I do this faster? How can I do this in a more efficient way? Ya, jadi gimana cara lebih cepat, gimana cara lebih baik, gimana cara lebih efisien. Tiga hal itu yang perlu lo pikirin. Kalau nggak tahu caranya gimana, cukup simpel sebenarnya. Lo lihat leader-leader lo atau orang-orang lain, gimana sih cara mereka melakukan hal itu, gimana sih caranya mereka influence orang lain, gimana sih cara mereka menulis sesuatu, gimana sih cara mereka nge-lead meeting, itu dari learning semua. Ada orang yang meeting, ya udah dengerin meeting aja, kalau nggak meeting ngerjain yang lain. Ada orang yang dengerin meeting sambil memperhatikan, dan ini yang sering gue praktekin ya, kalau ada leader yang bagus yang gue jadiin panutan, gue akan lihat dia gitu, dan gue akan berusaha berpikir bukan oke dia ngomong apa, tapi kenapa dia ngomong seperti itu di saat seperti itu, apa yang dia harapkan, dan gue observe hasilnya ke teman-teman yang lain di meeting itu, impact-nya seperti apa gitu. Jadi gue bisa learn sebenarnya what kind of behavior yang harus gue tiru atau harus gue mimik saat gue menginginkan hasil tertentu di situasi tertentu gitu ya. Cara grow itu seperti itu, dan ya to be capable ya itu doang caranya, spend time, energy, fokus, udah gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Zen ya. Oke, kita lanjut. Oh, masih ada. Kita lanjut lagi. Ya, nggak ada pertanyaan baru. Anonymous. Apakah berpikir positif itu berpola? Lalu seperti apa polanya? Ini gue agak bingung sih. Maksudnya berpikir positif berpola itu gimana ya? Bingung deh bedain sama denial. Sama-sama positif juga sih outputnya. Gue, menurut gue ya, ini menurut gue ya, gue nggak tahu nih. Oh, ini Abu Syafiq. Ketik aja mas, ketik aja, gue bisa jawab langsung di sini kok. Itu di kiri atas ada Slido, bisa di scan, tapi kalau lo mau ketik gue akan bacain juga kok. Makasih Kang Puro sudah bantu menjawab. Nah, tapi tadi gue jawab tadi ya, bedanya antara denial dan berpikir positif. Menurut gue agak beda. Ya, agak beda sih, beda banget. Denial itu lo ngedeny truth. Ya, dan kemudian lo berusaha nge-override truth itu dengan versi lo sendiri. Kayak misalnya, lu performnya nggak bagus, lu perform jelek, dimaki-maki. Kemudian lu denial bahwa, dia aja nggak paham, sebenarnya gue bagus kok. Itu denial. Berpikir positif itu adalah saat lo dihina, dimaki-maki, kerjaan lo jelek, oke, berarti mungkin menurut dia kerjaan gue jelek. Bisa jadi menurut orang lain bagus, tapi menurut dia jelek. Kalau gue pingin dia menilai kerjaan gue bagus, maka gue harus mikir gimana caranya dia nilai kerjaan gue bagus. Gitu ya. Itu berpikir positif. Bisa juga berpikir positifnya, oh mungkin menurut dia jelek, tapi mungkin dia nggak tahu aja standar yang kita pakai di sini. Tapi ya seperti itu. Artinya itu menerima kenyataan dengan denial itu beda. Denial itu menolak kenyataan yang benar-benar ada di depan mata. Sementara positif itu lo menerima, tapi kemudian lo mencari sisi positifnya. Ya, itu beda sih. Menurut gue sih beda. Gitu. Ya, oh itu ada link slide-nya teman-teman, bisa klik di situ. Oke, semoga menjawab ya. Belum, itu tadi menjawab perbedaannya doang. Gue mau jawab berpola atau tidak dan seperti apa polanya. Contohnya kayak tadi ya, jadi intinya, ini share nggak sih? Oh ya. Ya. Jadi, jadi gimana caranya supaya berpikir positif, polanya kayak gimana? Itu berusaha selalu memberikan uzur ya buat orang lain ya. Memberikan keringanan gitu buat orang lain. Jadi misalnya pun kita dimaki-maki, oh mungkin dia nggak tahu. Oh mungkin dia lagi having a bad day gitu ya. Atau oh mungkin dia lagi ini itu. Gue tahu itu berat, karena gue juga berat melakukan hal itu. Dan gue tidak selalu bisa gitu ya. From time to time gue akan memaki-maki orang juga gitu ya, disalip di tol atau ada lane hogger gitu di kanan terus pada kecepatan 60, truk berjalan beriringan gitu kan, nyebelin banget ya. Tapi berpikir positif ya, gue nggak tahu sih kalau lane hogger itu berpikir positifnya gimana ya. Mungkin dia mau balapan tapi salah sirkuit. But anyway, ya berpikir positif itu intinya lo berusaha memberikan intinya memberikan alasan gitu ya buat orang lain,
Itu aja sih sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya yang diharapkan dari berpikir positif itu adalah, ini tergantung konteks, tapi salah satu yang bisa diharapkan dari yang hasil yang diharapkan dari berpikir positif adalah lo tidak menghabiskan waktu untuk, eee, apa ya namanya ya, ngesuudzonin orang gitu ya, atau, merespon dengan sisi negatif. Jadi kalau lo bisa merespon dengan dari sisi positif, ya sudah, itu lebih bagus. Mmm, ini ada agak panjang pembahasannya, jadi gua akan, skip dulu, stop di sini. Nanti kalau lo mau nanya lagi, bebas tanya aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah jadi product manager, lo mau jadi apa lagi? Gua sebenarnya tidak secara spesifik pingin jadi product manager ya. Saat ini karir gua iya jadi product manager, ya di bidang product management. Cuman passion gua sebenarnya adalah solving problems. Jadi solving problems, helping people grow, sharing, gitu ya, mentoring, consulting kayak gitu-gitu loh. Jadi, mmm, dan siapapun yang nanya ke gua pasti tahu ya, kalau gua ditanya, "Lo kapan pengen pensiun?" Gua nggak pengen pensiun, gua senang kerja. Seriously, gua senang kerja. Jadi gue kerja saat ini alhamdulillahnya gue bisa kerja, apa yang gue sukai gitu ya. Tentu dalam namanya kerjaan tidak ada kerjaan yang 100% kita suka, gitu ya. Jadi ada yang kita suka, ada yang enggak, gitu. Tapi saat ini gue beruntung karena gue bisa memilih apa yang gue sukai sebagai pekerjaan gue. Nah, what's next? What's next kayaknya nggak berubah sih. Jadi yang gue kerjain ya tetap yang paling sharing, consulting, helping people grow, dan product management. Growth, system, kayak gitu-gitulah ya. Jadi making things more efficient, making things more reliable, making things more secure, gitu-gitulah. Kerjaan gue gitu. Gitu. Mas Anonymous. Next. Apa bahasa Inggris adalah bahasa keseharian lu dalam keluarga? Dan gimana cara mulai kebiasaan itu? Misalkan kondisi saat ini gue belum tahu grammar dan lain-lain. Jawabannya, anak-anak gue jarang yang bisa bahasa Inggris. Ini anak gue satu di depan, nomor berapa? Nomor 4. Anak nomor 4 gue juga belum nggak terbiasa bahasa Inggris ya. Anak nomor mungkin yang paling banyak bisa anak nomor 1 sama 2 yang sudah lulus, yang nomor 1 udah lulus pondok, yang nomor 2 karena dia sering pegang komputer dengan dia homeschooling ya. Kalau di pondok jelas nggak akan. Anak nomor nomor 3 itu kayaknya di pondoknya jadi salah satu yang skill bahasa Inggrisnya paling bagus gitu ya. Menurut gua skill bahasa Inggris dia ya again menurut gua mungkin barrier-nya agak tinggi. Skill bahasa Inggrisnya itu biasa aja. Tapi di pondoknya dia jadi paling bagus gitu. So you know what kind of environment ya anak-anak gua grow. Dan di tempat gua tidak gua jadikan kebiasaan karena sempat gua mau coba jadikan tapi agak susah gitu ya. Jadi gua masih agak agak berpikir apakah ini mau jadi kebiasaan atau enggak. Kayaknya sih enggak. Gitu karena gua mau lebih fokus supaya mereka lebih mudah untuk belajar bahasa Arab aja. Ini preferensi gitu ya. Eee, tapi cara sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris sebenarnya dan cara gua belajar dulu itu cara yang goblok-goblokan lah kalau kalau kata orang zaman sekarang ya. Jadi gua tuh kelas 6 SD inget ikut kursus yang teman-teman gua itu minimal anak mahasiswa. Dan gua aslinya nggak boleh ikut yang kelas kayak gitu karena gua kekecilan. Cuman ya gimana waktu kelas 6 SD emang yang gua butuhin adalah kelas conversation karena yang basic-nya gua udah bisa. Dari mana gua bisa? Dari nonton TV, setiap dia ngomong gitu ya, ada translate-nya kan, translate-nya teksnya bahasa Indonesianya, subtitle-nya itu gua baca, gua inget-inget depan sama belakangnya. Gua nambahin nambahin, kosakata itu dari situ sebenarnya. Vocab gua nambah cuma dari dengerin, oh what itu apa, what itu artinya apa, kemudian where itu apa, dan seterusnya kayak gitu loh. Yang kedua, belajar bahasa itu sebenarnya, ini menurut gua ya, sekali lagi menurut gua, adalah kebiasaan kan sebenarnya. Dan lebih enak dari nonton itu karena, mmm, apa ya, dari nonton itu lu tahu konteks kapan harus ngomong sesuatu. Jadi kayak kayak istilah-istilah slang segala macam itu lu bakal tahu gitu karena ya lu tahu konteksnya dalam situasi apa, harus ngomong seperti apa, dan jawabannya itu apa. Artinya ngomong sesuatu ini untuk mendapatkan jawaban apa sih, itu dapat. Jadi kalau even lu nggak tahu grammar, to hell with the grammar ya. Kalau lu mau pakai, coba deh. Jadi kalau sorry, ada iklan bentar. Jadi kalau lo mau belajar, ya, belajar bahasa Inggris, cara menurutku cara ya belajar pakai tools tuh bebas gitu. Tapi kalau gue lebih enak membiasakan lingkungan sih, seperti yang lo tebak, gitu ya. Lingkungan itu penting. Dan kalau lo mau membiasakan lingkungan, sebenarnya dengan nonton aja udah bisa sebenarnya. Jadi tahu konteksnya apa, apa yang disampaikan gitu sih. Dibiasain aja gitu, karena lama-lama lo bakal paham.
Kayak misalnya kalau lo sering sekarang nonton ada banyak kajian gitu ya, dari ulama-ulama Timur Tengah, ada subtitle-nya. Lo nikmatin aja lama-lama lo paham. Lo lama-lama akan paham gitu kayak beberapa katanya itu akan terus diulang dan lo akan nempel saat ngomong apa itu artinya apa itu lo mulai 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 kebentuk gitu. Jadi cara kita belajar bahasa itu seperti itu. Tapi kalau pertanyaan tadi adalah di rumah tuh dibiasain bahasa Inggris atau enggak, di gua enggak sih. Saat ini gitu. Oke, next. Um, apa aja sih data yang lo butuhin kalau lo mau ngambil keputusan? Misalkan lo lagi krisis finansial. Gua agak kurang paham nih, krisis finansial itu apa? Maksudnya gimana nih krisis finansial, keputusan apa yang diambil gitu ya? Maksudnya kalau lagi krisis finansial terus harus ngapain gitu kan. Kalau gue waktu itu, kan gue memang pernah ya, jadi pernah bangkrut, ninggalin utang ratusan juta di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah sudah lunas, Allah Maha Baik lah. Jadi, eee, yang gue lakukan adalah satu, accept gitu ya, bahwa ya udah ini kita lagi ada masalah. Dan kemudian yang gue lakukan kalau gue lagi ada di krisis finansial, pertama adalah reduce cost, pasti. Apa yang nggak primer, hilangin, hilangin. Ya. AC lah, yang bisa dijual, jualan itu bukan cost. Intinya nge-reduce pengeluaran sebisa ditekan-tekannya. Gitu. Jadi kalau lo sekolah, anak-anak lo sekolah di sekolah yang bayarnya lebih dari 2 juta, nggak tahu ya, lebih dari sejuta, gitu ya, ya pindahin ke sekolah yang gratis. Gitu. Uh, itu salah satu contohnya. Yang gue lakukan seperti itu. Jadi satu, reduce cost. Kedua, find some opportunity. Dan waktu itu posisinya ya udah apa yang bisa dikerjain aja, itu dikerjain. Jangan sampai kita mikirnya gini ya, ini yang banyak kejadian di kebanyakan orang gitu ya. Jadi orang biasanya punya, katakanlah dia punya expense keluarga itu 5 juta per bulan. Terus kehilangan pekerjaan, gitu ya. Gajinya katakanlah 6 juta, kehilangan pekerjaan, bingung nggak dapat kerja. Ada offer kerja tapi cuma dapat 3 juta 4 juta. Terus gimana? Nggak dikerjain. Menurut gua itu salah. Jadi kalau misalnya lu dapat berapapun, selama tidak ada pilihan yang lebih baik, kerjain. Dan selama fleksibel ya untuk switch ya, kerjain aja gitu. Karena ya cukupnya segitu, adanya itu kerjain aja. Mungkin mungkin ada tujuan tertentu Allah kasih kesulitan seperti itu. Ya takdirnya kayak gitu, ada tujuan tertentu. Jadi mungkin ada jalan terbuka di sana. Ya kerjain aja sambil ngerjain yang lain, cari cara. Gitu. Makanya costnya dikurangi. Dan ini gue lakukan juga. Waktu kemarin gue kena layoff, gue potong tuh cost rumah tangga. Duit bulanan istri gue potong. Itu dalam kondisi gue kalau bertahan hidup itu bisa kayak, karena gue masih ada sampingan, masih bisa bertahan indefinitely. Uh, jadi gue masih ada part time waktu itu waktu kena layoff. Itu pun gue hati-hati dengan cara duit bulanan gue potong semua. Sekarang gue udah dapat kerja, itu belum gue naikin. Gitu ya. Dan gue tidak berencana naikin. Jadi gue pakai budgetnya untuk yang lain, untuk maksudnya bikin mereka happy dengan banyak keluar, makan-makan di rumah, kayak gitu lah. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dalam waktu kesulitan keuangan, yang pertama reduce cost dulu, jangan gengsi, nggak usah dengerin omongannya orang lain. Kedua, opportunity yang ada, walaupun belum sesuai dengan pengeluaran, itu diambil gitu. Jadi bisa jadi kita, kalau mindset gue gini ya, bisa jadi Allah mau standar hidup kita itu turun. Kalau if so, do it. Ya nggak perlu gengsi. Karena itu kan balik lagi kok sebenarnya. Berlipat-lipat sebenarnya. Kalau misalnya lo sabar dan lo mau grow. Gitu. Mungkin itu yang bisa gue jelasin. Data apa yang dibutuhin? Nggak tahu sih ya. Kalau dalam hal ini ya gue nggak pakai data sih. Maksudnya ya sambil berusaha aja. Yang paling penting doa terus usaha. Nggak penting sebenarnya usaha apa, yang penting gerak terus, nggak diam aja. Gitu. Semoga menjawab ya, Anonymous ya. Gue agak nggak paham sama data apa yang lo butuhin. Gitu. Jadi ya gitu. Oke, lanjut dulu ke yang live dulu deh. Ada paling bawah dulu deh. Dari no name, gimana cara sebaiknya nanggepin pemimpin perusahaan yang nggak mau mendengarkan masukan dari pegawainya, menganggap suara dia yang paling benar? Ini dua sisi ya, karena gini, kalau ada founder atau pemimpin perusahaan gitu, yang dia itu terlalu mendengarkan apa kata bawahannya, ya, dikasih saran tuh, oh iya terima kasih atas masukannya gitu ya, dan diimplement, dia nggak layak jadi pemimpin. Serius. Jadi gue bisa bilang ini karena pernah di dua sisi ya. Jadi gue pernah jadi seorang pemimpin perusahaan yang start dari nol. Gue, untuk perusahaan kecil ya, gue pernah
ya jadi seorang karyawan kayak sekarang, early level, mid level, sampai top level, gue pernah. Jadi yang gue pelajari adalah every good founder, every good leader itu memang nyebelin. Jadi lo gak akan bisa jadi good leader atau good founder ya kalau lo gak nyebelin. Lo akan selalu, pasti dia orangnya demanding, dia pasti orangnya kayak impossible gitu ya, benar-benar rakus, serakah, in a good way gitu ya. Dan it is what it takes to make the company successful. Jadi kalau lo ngerasa bahwa orang lo itu orang yang baik, gak enakan sama orang, you won't make it as a founder, you won't make it as a leader. Jadi memang harus ruthless, part of it. Tentu penuh dengan compassion, fine. Ya, tapi di titik-titik tertentu lo harus nge-push orang, dan itu what it is. Memang seperti itu kenyataannya. Nah, gimana cara menghadapinya? Simpel aja sebenarnya. Kalau lo nggak betah, nggak suka, dan sudah ada tempat yang lebih baik, go, pindah. Simpel kan? Tapi kalau lo misalnya belum ketemu tempat yang lebih baik atau masih tolerable, ya udah. Tugas lo adalah ngasih masukan, diterima atau enggak, itu udah bukan tugas lo. Menurut dia paling benar, ternyata salah, urusan dia, tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan dan kita kerja. Ya. Kalau misalnya nanti company bangkrut, boncos gimana, bukan urusan kita juga, kita nggak punya apa-apa di sana. Tugas kita kerja, kasih yang sebaik-baiknya, berusaha deliver yang sebaik-baiknya, sehingga kita punya reputasi yang bagus, that's it. Kalau dapat bonus perusahaan bagus, bersyukur. Kalau enggak, ya sudah. That's not on us. Gitu. Ya, tapi satu yang mau gue highlight ya, kerja bareng founder yang bener, itu nyebelin, capek. Lo mau tanya ke semua orang yang pernah kerja sama founder yang bagus, yang bener, itu nyebelin, capek, orangnya nyebelin. And ya itu yang, that's what it takes to be a good founder. Memang harus seperti itu. Gitu ya. Jadi semoga bisa membawa pencerahan dikit. Satu lagi dari yang live, gue penasaran nih, gimana sih lo bagi waktu dalam sehari, kata Ustadz Yasin sih, siapa yang bisa memanage waktu, dia yang akan menguasai dunia. Gue belum menguasai dunia ya, dan gak ada rencana sih. Tapi gini sih, gimana manage waktu ya? Lebih ke arah prioritization dan sacrifice sih. Jadi kayak, tentu saja, kayak misalnya gue ngeliat ya, beberapa teman yang ke rumah, gitu ya, Masya Allah, anaknya dipegang, terus disayang, diajak ngomong gitu ya. Gue sih gak bisa sih kayak gitu. Gue gak bisa ya. Pingin, tapi ya gak bisa ya. Memang karena fokusnya bukan di sana. Tetap sayang sama anak-anak, dan gue berusaha bisa melakukan hal itu gitu ya. Cuman nggak bisa. Memang nggak ada kesempatan seperti itu. Jadi waktunya terbatas. Jadi ada sacrifice yang dibikin. Makanya artinya gue lebih serahin ini ke Allah ya. Caranya seperti apa. Cuman yang gue lakukan adalah gimana caranya gue beramal, kalau gue ya, beramal sebanyak-banyaknya sebisa gue. Tentu gue orangnya banyak dosa dan banyak salah ya. Tapi sebisa mungkin gue memaksa diri gue untuk bisa bermanfaat lah buat orang lain. Karena dengan kita bermanfaat buat orang lain, semoga dari situ nanti Allah kasih rezeki, Allah kasih berkah, Allah kasih yang lain, itu lebih mudah urusannya. Karena kalau kita bantu orang lain, ya insya Allah akan mudahkan urusan-urusan kita kan. Kan seperti itu. Jadi gimana cara manage waktu? Ya pertama kerja jelas. Dua part time, ada side business ada, live ada, sama istri-istri, sama anak-anak. Ya biasa aja sih, di manage aja sebisanya. Yang paling dapat korban banyak ya istri. Istri jarang dapat waktu. Ada ya paling ngobrol gitu ya malam. Kan gua makan sehari sekali ya, jadi pas gua makan itu istri bisa nganter makanan, kita ngobrol. Atau pas weekend, atau pas hari libur, pas kayak ini nih nganter anak gitu ya, ntar staycation sama istri bentar, gitu ya, diajak istri liburan nginep di hotel, ya gitulah. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Sama anak, gua tidak hands on ya. Gue lebih kayak yang ini gue pernah ceritain sebelumnya. Gue lebih kayak polisi kalau di rumah. Jadi kalau gue kasih aturan, terus kemudian yang lain tuh lapor ke gue kalau misalnya ini nggak jalan aturan, itu nggak jalan aturan, ya. Terus gue jadi memedi kalau sama orang Jawa ya, yang nakut-nakutin, yang kasih hukuman, yang nakut-nakutin. Jadi itu yang gue lakukan. Harapannya apa? Disiplin dan ngerti bahwa ya mereka lihat bapak itu kayak gitu, kepala keluarga itu seperti itu. Ideal atau tidak, ya. Tapi gue berharap gue di respect sama keluarga gue, dan insya Allah gue di respect. Gitu ya. Kalau nggak respect, ya mereka akan bertahan di rumah. Gitu ya. Karena emang gue lumayan kenceng kalau sama keluarga. Gitu. Dan adab itu pelajaran yang benar-benar gue jaga. Ya. Gue berusaha jaga. Gitu. Kalau misalnya ada yang miss lewat ya gitu. Tapi
Gue orang yang tidak bisa ngelihat sesuatu yang salah itu dibiarin. Kalau itu sesuatu yang krusial gitu ya. Kalau rumah berantakan, kadang gue biarin, kadang gue marahin. Anak-anak ya, anak-anak terutama. Tapi kalau hal-hal yang nggak yang kritikal, misalnya tadi udah sholat apa belum, gitu ya. Tadi kenapa nggak ke masjid? Terus habis itu kenapa mandi telat? Menurut gue itu penting ya. Ya kayak gitu tuh gue akan tegur, ya. Dan gue akan marahin kalau memang udah diulang beberapa kali. Gitu. Cara manage waktunya gimana? Ya kayak tadi ya, ya sebisanya aja. Tapi nggak boleh ngurangin waktu tidur karena waktu tidur itu krusial dan kritikal. Jadi ya seperti itu. Semoga menjawab ya. Maksudnya kalau kapan-kapan gue cerita, oh ini satu a day in my life gitu ya. Mungkin kapan gue bahas. Tapi simpelnya kayak gue bangun biasa saat subuh. Terus habis itu biasanya sehari-hari gue nggak bisa kalau nggak tidur lagi karena tidur gue agak malam karena gue masih kerja malam. Habis saat subuh terus gue tidur, bangun lagi sekitar jam 7, setengah 8 terus berangkat kantor. Kalau kantor, kalau kayak di rumah berarti biasanya work from home. Kantor di kantor di jalan itu sambil nulis biasanya atau live ya sama Mas Panji biasanya podcast pagi konco macet atau nulis atau balesin email atau kerja. Pulang juga sama, pulang sekitar sore terus sampai rumah biasanya gue langsung kerjain side job. Jadi consulting gue ada yang gue mulai start sekitar jam 5, gue start meeting beresin kerjaan itu. Kemudian jam 6 gue makan dan itu waktu yang sambil gue pakai santai lah sambil nonton kayak gitu sambil sama istri makan kadang sambil meeting kadang nggak sambil meeting sambil nyantai aja lah intinya itu jam makan gue feeding time. Nah habis itu sholat maghrib sholat isya atau kalau makannya selama maghrib sholat isya terus lanjut lagi ada meeting juga malam terus ada meeting side gig gitu ya bahas sama teman-teman potensi bisnis dan ya lagi ekspor lah AI yang mau dikembangkan terus habis itu baru nulis atau ngobrol sama istri itu udah sekitar jam 9, jam 10, setengah 10 segituan lah. Waktu buat anak-anak gimana? Di antara itu gitu ya. Jadi waktu gua keluar kamar mandi ngeliat anak-anak itu dari waktu-waktu itu aja. Tidak ada waktu dedicated untuk anak ngobrol tuh nggak ada. Kecuali kalau misalnya ada masalah, itu akan set waktu kayak booking waktu gitu ya. Nah, itu akan ngobrol. Dia in my life kayak gitu loh. Kalau weekend beda tentu aja, tapi ya biasanya kayak gitu. Gitu, semoga menjawab ya. Atau gua siapa yang nanya? Anonymous. Oke. Okay. Bentar, gua bahas lagi yang atas nih. Gue punya teman, dia udah berkeluarga, tapi belum punya kerjaan jelas sampai saat ini. Tapi dia getol banget buat belajar bahasa Arab. Gimana menurut lu tentang temen gue? Gue nggak bisa berkomentar yang pasti gitu ya, karena gue nggak tahu nih niatnya belajar bahasa Arab itu apa. Bisa jadi dia niat cari kerja di sana gitu kan. Itu sesuatu yang possible banget kan gitu. Jadi gue tidak mau berkomentar tentang getol belajar bahasa Arabnya gitu ya. Tapi kalau dia udah berkeluarga, tapi dia tidak berusaha mencari nafkah, maka dia melalaikan kewajiban. Belajar bahasa Arab itu bukan kewajiban. Gitu ya. Belajar bahasa Arab itu bukan kewajiban. Kewajiban kita belajar agama. Bahasa Arab itu bagian dari agama. Ya. Tapi bukan seluruhnya bukan seluruh dari agama itu adalah bahasa Arab. Bayang-bayang ya. Nah kalau belajar bahasa Arab itu kan kita belajar itu bukan bisa dan tidak, gitu, tapi itu kan spektrum. Nah karena dia spektrum sebenarnya, maka kalau misalnya kita sudah mencapai satu titik, yang penting kita continuous belajar, kewajiban kita yang belum terpenuhi ya harus dipenuhi dulu. Kalau dia ternyata memang belum punya pekerjaan tetap, tapi tetap berpenghasilan, so what? Gak ada masalah. Again, it's a choice gitu. Jadi mungkin memang dia cukup dengan keluarganya itu hidup berkecukupan, sederhana, gitu ya, tapi dia bisa puas belajar bahasa Arab, puas belajar agama dan mengajarkan itu ke keluarganya itu gak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau dia meninggalkan atau neglect kewajibannya. Ya, dan tentu saja level level penghasilan, level kebutuhan keluarga itu beda-beda. Jadi gue tidak akan bisa komentar. Kecuali kalau memang dia neglect ya. Jadi dia belajar tapi dia tidak kerja. Kemudian dapat duit dari minta-minta, hutang dari istri. Nah ini yang nggak benar. Jadi dia ambil satu kewajiban, ninggalin kewajiban yang lain. Malah sebenarnya ya kewajiban kita sama Allah itu lebih mudah minta maafnya, gitu ya. Kalau memang kita ada, karena Allah kan maha pemaaf. Yang susah itu kalau kita punya kewajiban sama manusia terus kita nggak penuhi. Itu repot ketagih sampai akhirat kan. Nah itu yang bahaya. Jadi sebisa mungkin urusan sama manusia itu selesai. Tentu sama Allah sholat jelas lah itu nggak non negotiable. Selain dari itu bisa diambil dikit-dikit gitu loh. Nggak harus lu full fokus ke sana. Tapi again, kalau misalnya memang niatnya adalah untuk cari kerja dan yang lain, nggak ada masalah. Kalau itu memang choice dan kewajiban udah terpenuhi sampai titik tertentu dan nggak ada yang komplain, nggak ada masalah juga. Ya, jadi menurut gue seperti itu.
Gua lanjut. Lu pernah ngerasa jadi orang malas gak sih? Solusinya gimana pas situasi seperti kayak gitu? Satu gua pernah pas masih sekolah sih, malas banget. Kenapa? Karena waktu gak SMP itu gak menantang gitu. Ya pelajaran sekolah gitu, terus kok pas kuliah juga kayak gitu kan jadi kayak gak jelas gitu. Gua belajar buat ngapain sih? Kayak gak ada goal. Nah ini mungkin ya. Jadi orang yang malas tuh karena gak ada goal, gak ada yang mau dicapai, tidak ada drive untuk mencapai sesuatu. Jadi malas gitu. Nah, gimana supaya gak malas ya? Lu punya sesuatu yang pingin lu capai, yang benar-benar pingin banget. Nah, itu akan bikin lu gak malas. Simpel itu sih sebenarnya. Jadi kalau nggak punya tujuan dan lu nggak pingin sesuatu ya nggak tercapai, nggak akan, lu akan tetap males. Nah, gimana caranya supaya lo menyadari apa yang lo inginkan? Banyak baca, banyak belajar tentang biografi orang, banyak belajar tentang hidupnya orang lain, gitu ya. Dengan situ nanti lo akan melihat, terutama orang-orang hebat tentu aja gitu ya. Lo akan melihat lo sebenarnya terinspirasi dari sisi mana sih? Harta kah? Kontribusi sosial kah? Agama kah? Atau apa gitu ya? Jadi lo akan resonate dengan salah satu biasanya, hopefully. Dan lo akan bisa jadi seperti itu gitu. Jadi lo akan punya drive untuk ke sana gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak males karena lo nggak punya tujuan, biasa karena lo kurang expand wawasan aja, cakrawala lo kurang luas. Kalau expand, insya Allah nggak akan malas gitu. Konflik apa dari Mas Waris? Konflik apa sih Bang yang biasa terjadi kalau punya 3 istri? Ini pertanyaan apa nyangkut kemana ini? Gimana nih? Oke, konflik apa yang terjadi biasanya di rumah kalau ada 3 istri? Konflik sesama istri hampir nggak pernah ya, jarang, nggak pernah. Konfliknya itu biasanya konfliknya ke gua. Biasalah sama istri. Jadi pingin pingin diperlakukan lebih adil, kok itu dikasih aku nggak dikasih, kok lebih sayang sama itu nggak sayang sama aku, kayak gitu gitulah. Itu sesuatu yang simpel dan ringan dan bukan sesuatu yang berat. Terutama kalau udah tahu caranya ya. Jadi sebenarnya istri itu cuma pingin disayang dan gimana caranya kita benar-benar sayang sama mereka. Gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya kalau udah tahu caranya. Konfliknya nggak ada sih ya. Selama ini paling ngerasa kurang disayang sumber utamanya itu. Terus habis itu baper, drama gitu-gitu ya. Ya gitu-gitulah. Kadang-kadangnya dibiarin nangis, gak diapa-apain. Gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang seperti itu. Tapi itu sesuatu yang normal aja sih. Dan itu pembelajaran gitu dari masing-masing istri. Insya Allah makin lama, ya memang dia habisin. Insya Allah makin lama, makin apa ya, makin membaik. Oh, gampang nanti. Gitu. Jadi nggak ada kayak masalah yang aneh-aneh. Cuman ini yang bukan masalah, tapi challenge. Challenge-nya itu adalah mikirin hari. Bagi hari yang pas tuh gimana, terutama kalau bukan hari biasa gitu ya. Pergi, nah, keluarga gua banyak, gimana cara pergi bareng, pas di mobil, siapa yang duduk depan, kayak gitu-gitulah. Uh, lagi ya, kok kelihatan lebih sayang sama yang di sana nggak, ya gitu-gitu. Apalagi nggak ada sih. Oh lebaran tuh juga mikirin harus gantian ke rumah yang mana dulu, kayak gitu. Paling masanya gitu-gitu aja sih. Masanya simpel dan sederhana. Nah sekarang gua mau promo, kalau lo mau belajar tentang gini, gua mau ada kelas sebentar lagi tentang persiapan nambah. Tapi bahasan di sebelah lah ya. Kalau lo ikut channel gua, insya Allah akan paham. Gua langsung lanjut. Apa? Hah? Nggak boleh. Maaf, iklan sebentar. Mas, gue dikasih challenge untuk jadi growth PM. Padahal PMF aja belum, analytics juga belum ada. Kalau lo di posisi gue, apa yang bakal lo lakukan, Mas? Jadi, bisa jadi gini nih, gue khawatirnya yang ngasih challenge lo jadi growth PM itu nggak paham growth itu apa, gitu ya. Jadi mungkin cuma namanya juga growth PM, tapi lo sebenarnya diharapkan untuk nge-grow supaya ketemu PMF-nya. Bisa jadi. Karena PMF itu pas part of product growth kan sebenarnya. Jadi yang dari yang nggak punya customer, kemudian jadi ada yang pakai dan match gitu produknya dengan kebutuhan dan value yang jadi sama user kan gitu. Jadi menurut gue doesn't matter the name gitu ya, tapi sebenarnya ekspektasinya apa sih? Lo mau sekarang gue produknya dari apa menjadi apa gitu. Growth itu lo bikin dia multiplier-nya naik gitu ya, conversion rate-nya naik, itu growth. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari awal nggak ada, kosong, value-nya belum dapat, PMF belum ada, ya bukan growth PM namanya. Tapi kalaupun mau disebut sama growth PM, terserah leader lo lah. Yang penting kerjaan lo sama aja. Gitu. Menurut gue nggak perlu terlalu bingung sih. Lo clarify aja sama dia, ekspektasinya apa sih, gue harus ngapain sih, dan lo kerjain aja sesuai dengan itu. Dikasih challenge, katakan bahwa lo akan berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi itu. Gitu ya. Lo tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi lo akan berusaha do your best. That's it. Dan kerjain. Itu opportunity yang rare. Gitu. Jadi kerjain aja. Menurut gue gitu ya. Bagi waktu sudah
Menanggapi pemain udah, ini pertanyaan terakhir nih. First experience Brobry off-board salah satu anggota tim atau announce kalau startup Brobry tidak bisa dilanjutkan. Wah, itu crushing sih. Mmm, gua pertama kali kan ke pas Bangkot ya, bener-bener ya gimana ya, ya nah, susah ngomongnya, ada ingus. Oke, nah, nggak actually need to prepare sih, karena memang ya udah kejadian, udah gak ada duit mau gimana lagi. Itu lebih gampang karena kepaksa sama nggak ada duit ya, nggak bisa gaji lagi. Mmm, tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah nge-offboard selama ini itu pecat orang tim gua kayaknya belum pernah sih. Up to now ya, alhamdulillah sampai sekarang orang-orang yang benar-benar direct report gua ya, itu nggak ada yang, sampai harus gua pecat. Mmm, akhirnya dia keluar sendiri sih. Ada yang kayak gitu beberapa, dan tidak semua ya keluar sendiri, ya ada yang keluar sendiri dapat opportunity lebih bagus gitu ya, cuman ada yang kurang bagus gitu ya, dan itu, menjelang kena pecat gitu, ada. Tapi akhirnya keluar sendiri duluan dan dapat opportunity yang lebih bagus, yang mungkin lebih cocok. Cuman gimana perasaannya, ya sedih lah, mau gimana, gue manusia ya. Cuman, again ya, karena kita kan di-hire untuk get the job done ya. Jadi part kita sebagai seorang, teman, sebagai seorang manusia, dan sebagai seorang karyawan memang harus dipisah. Kalau up to us, tentu aja kita mau stay kan, kita nggak mau berpisah sama teman kita nggak mau menyulitkan teman kita, and that's fine, itu wajar gitu. Tapi sebagai seorang profesional, ya mau gimana lagi, kita harus efisiensi, malah nggak adil kan kalau kita drop teman-teman yang perform. Tentu saja kalau mau yang di-drop adalah yang paling tidak perform, sesimpel itu kan sebenarnya kan. Mau dia teman dekat kita, mau dia orang yang paling kita bantuin kita, ya mau gimana lagi gitu loh. That's the hard truth gitu ya. Indahnya kalau menurut gua ya, tidak harus semuanya itu jadi jelek. Artinya open aja, memang seperti ini, nanti insya Allah akan dapat opportunity yang lebih bagus di tempat lain. Dan ini bisa kejadian seperti itu. Makanya penting buat kita tetap do it with a good will ya. Jadi bukan bukan benar-benar putusin gitu ya, tapi tegas, tapi ya benar-benar tetap empathetic. Gitu. Jadi it's unavoidable. Jadi it has to be done. Tapi tetap apa yang bisa gue support, referral lah, reference, atau gue kenalin ke orang lain gitu ya, tentu yang fair ya, ya akan gue lakukan. Ya, seperti itu sih jawabannya. Saat harus nge-offboard gitu. Oke, udah jam segini nggak kerasa ya. Ask Me Anything ini selalu banyak pertanyaan menarik-menarik dan lucu-lucu. Ada lagi kah teman-teman yang mau ditanya? Sebelum gua akhiri, gua tunggu nih. 3, 2, 1. Oke, nggak ada lagi ya. Sip. Sebentar, gua ngecek lagi. Orang males, berkeluarga. Iya kan, putuskan ternyata gua. Sampai mana tadi ya? Ada yang nggak masuk ya tadi apa yang gua jelasin ya? Ada yang bisa kasih di komen kah? Penjelasan gue sampai mana tadi? Gue nggak sadar tadi putus koneksi.
Kalau nggak ada, nanya di komen lah, di videonya, live-nya bisa lo komen, nanti gue jawab insya Allah. Atau di grup juga bisa. Gampang lah, lo bisa di-reach di mana aja. Gitu dulu teman-teman, makasih banyak. Insya Allah di akhir tahun ini gue akan, sebenarnya kelasnya udah buka, gitu ya, lo bisa join kelas suami koam tadi. Gimana caranya persiapan buat nambah, if you know what I mean, gitu ya. Dan kemudian di awal tahun insya Allah juga akan ada kelas yang kolaborasi sama Fadel juga. But anyway, semoga tahun ini bisa jadi tahun yang apa ya, akhir tahun ya, jadi tahun yang bermakna buat lo dan tahun depan bisa lebih baik. Tapi yang paling penting sih sebenarnya jangan berhenti grow ya. Jadi kayak pergantian tahun itu cuma ganti hari doang, nggak ada bedanya. Cuman ya gimana cara kita tetap memutuskan untuk grow aja. Gitu. Makasih banyak teman-teman. Terakhir ngecek pertanyaan di Slido. Oh belum ya? Belum kejawab ya pertanyaan di Slido ya? Ini yang ini ya? Oke, gue jawab sebentar ya yang ini ya. Jadi benar Mas atau Pak No Name. Jadi tadi ya kalau misalnya keputusan bos kita itu bikin kantor kita di blacklist oleh klien dan tugas kita itu cuma nyampein aja, bos kalau lo ambil keputusan ini, kita bakal di blacklist. Dan klien ini itu 70% income kita. Lo yakin? Yakin? Gas, wes, bukan urusan kita. Ya. Yang penting kita udah sebest effort kita aja. Dan lo segera apply perusahaan lain ya. Maksudnya lo tugas lo adalah memastikan lo dan keluarga lo bisa dinafkahi dengan aman dan lancar. Kalau urusan perusahaan itu urusan bos. Ya, decision making punya dia. Gitu sih. Profesionalnya seperti itu. Gitu dulu teman-teman, makasih banyak buat Kang Kurnia. Barakallah juga buat para Kang Kurnia ini baru lahir, bye dan lagi ada di rumah di kampung. Makasih banyak teman-teman, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Buat lo yang dengerin sampai sini, consider subscribe atau dengerin subscribe ya, iya subscribe lah ya, atau join grup gua. Ntar gua post lah linknya, insya Allah. Itu dulu, pamit dulu.